Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pendengar atau penonton setia channel Kuria HKBP Cijantung. Kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, renungan kita pada hari ini sesuai Almanak HKBP tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ayat pagi ini merupakan bagian perikop ajaran Yesus tentang perintah supaya saling mengasihi satu sama lain sebagai cerminan kasih Kristus. Karena apa? Ikatan ilahi antara Allah Bapa dan Yesus Kristus merupakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan sekadar manusia, tetapi sungguh-sungguh Tuhan. Terbuktilah bahwa keilahian Yesus tidak bisa diragukan. Inilah yang dibahas Yesus melalui pokok anggur. Yesus menggambarkan Dia adalah pokoknya dan kita adalah rantingnya. Keterikatan Allah dengan manusia harus melalui Yesus sebagai jembatan penghubung karena kita sudah pernah terpisah darinya akibat dosa. Gambaran pokok anggur dan rantingnya ini menunjukkan sebuah keberlangsungan kehidupan antara pemberi dan penerima. Tanpa si pemberi, maka penerima tidak akan mendapat kehidupan, dan kita adalah penerima kehidupan itu. Maka kita harus hidup dengan terhubung kepada pokok anggur yang benar itu. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah bersedia memberikan kehidupan itu kepada kita? Jawabannya adalah karena Allah memilih Anda dan saya. Jadi seharusnya pandangan Anda dan saya sekarang sedang digiring menuju Kristus sang pemilik kehidupan itu sendiri. Dan syukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan pada posisi ini menjadi tempat khusus yang diberikan kepada manusia dan waktu yang disediakan Allah agar manusia punya waktu memperbaiki kehidupannya dan kembali setia kepada Allah. Sebab karya penyelamatan ini tidak datang dari usaha kita, melainkan inisiatif Allah sendiri di dalam Yesus. Sebagai ranting dari pokok anggur Yesus, sudah selayaknya kita berbuah, karena Yesus memilih kita bukan tanpa alasan, melainkan memberikan ketetapan kepada kita agar menghasilkan buah. Buah hasil relasi kita bersama dengan Kristus. Semuanya itu tidak lain adalah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Demikianlah kita diperintahkan untuk menunjukkan kasih Kristus di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, terutama mengasihi sesama manusia. Lalu apa dampak dari relasi antara kita dengan Kristus? Akhir ayat ini memberikan jaminan yang berguna dalam kelangsungan hidup kita, yaitu bahwa apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus akan dikabulkan. Sungguh Allah kita adalah Allah yang pemberi, penyedia, murah hati dan sangat mengasihi Anda dan saya. Walau Dia yang memilih kita, Dia yang menyediakan kehidupan, memberikan ketetapan agar berbuah, buah hasil relasi kita dengan sang pemberi kehidupan. Namun setelah itu, Allah tidak berhenti memberikan berkat-Nya dan bahkan menyediakan kehidupan yang lebih lagi kepada Anda dan saya. Dan teristimewa dalam ayat ini, kita diizinkan untuk meminta dan akan dikabulkan. Tentu saja permintaan kita tidak boleh asal, suka hati dan terserah kepingin apa saja. Kita harus kembali kepada ketetapan itu, bahwa permintaan itu adalah permintaan yang juga akan memberikan buah yang baik. Apakah relasi Anda dengan Yesus sudah baik?
atau baik-baik saja? Kalau jauh dari kata-kata ini, mari segera perbaiki, karena Anda tidak akan selamat kalau terpisah dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu dan kami merasa terberkati. Kami diingatkan kembali bahwa kami harus terhubung dan bersama-sama dengan Kristus di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur, kami beruntung bahwa kami dihubungkan kembali kepada Allah Bapa di surga karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka pada hari ini, kalau kami masih memiliki hubungan yang kurang baik dengan Allah kami masih memiliki hubungan yang tidak baik bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus, maka karena mendengarkan firman ini, kami mau memperbaikinya, karena kami tidak akan bisa memperoleh kehidupan selain daripada Allah melalui Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kiranya kami senantiasa bersyukur karena Engkau masih memberikan umur yang panjang bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini dan juga berulang tahun pernikahan. Berkatilah mereka satu persatu di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kiranya firman ini pun menghantarkan mereka supaya hidup mereka menjadi lebih baik setiap harinya. Bahkan hubungan mereka di tengah-tengah rumah tangga, dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka dan juga sanak saudara mereka semakin menunjukkan bahwa mereka mengasihi sesama manusia karena Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi mereka satu persatu. Bapa di dalam sorga, berkatilah seluruh program di Gereja HKBP Cijantung, terlebih yang sedang berlangsung Parheheon Parupuan di tengah-tengah Gereja HKBP Cijantung. Tuhan kiranya memimpin kami semua, terlebih para panitia yang menyediakan dan membantu untuk mengkemasi perlombaan-perlombaan, kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kiranya semuanya itu menjadi sumber sukacita bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudari kami yang sedang terbaring sakit, kami mohon ya Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau tambahkan kesehatan kepada mereka, Engkau berikan kekuatan. Kiranya kesembuhan mereka akan peroleh ketika Engkau memberkati makanan dan minuman serta obat yang mereka makan setiap harinya. Bapa di dalam sorga, dari segala permintaan kami mohon ampun ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.